Sebelum kitab dibaca, tiba-tiba keluar dari lisan Imam Malik. Para pecinta ilmu sangat menghargai ilmu. Tak seorang pun dapat duduk lebih tinggi dari ilmu. Mendengar sindiran itu, khalifah pun turun dari kursi dan duduk di lantai bersama peserta yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang selalu dirahmati Allah, semoga semuanya lagi dalam keadaan sehat, lancar, barokah, dan penuh keselamatan di segala hal. Di kesempatan kali ini insya Allah kami akan berlatih menggambar di kain kanvas, menggambar beliau yang mulia Harun Ar-Rasyid atas permintaan dari sahabat kami, dan teriring kisah singkat beliau Harun Ar-Rasyid. Semoga bisa bermanfaat. Abu Ja'far Harun bin Muhammad Ar-Rasyid. Beliau Abu Ja'far Harun bin Muhammad Al-Mahdi secara populer dikenal sebagai Harun Ar-Rasyid. Beliau adalah khalifah kelima dari kekhalifahan Abbasiyah. Diperkirakan memerintah dari tahun 786 hingga tahun 809 Masehi. Pemerintahannya secara tradisional dianggap sebagai awal dari zaman kejayaan Islam. Julukannya Ar-Rasyid diterjemahkan menjadi yang adil atau yang jujur atau yang dibimbing dengan benar. Harun Ar-Rasyid mendirikan perpustakaan legendaris yaitu Baitul Hikmah atau Rumah Kebijaksanaan di Baghdad di Irak saat ini. Dan selama pemerintahannya, Baghdad mulai berkembang sebagai pusat pengetahuan, budaya, dan perdagangan dunia. Selama masa pemerintahannya, keluarga Barmak yang memainkan peran penting dalam pembentukan kekhalifahan Abbasiyah mengalami kemunduran secara bertahap. Pada tahun 796 Masehi, ia memindahkan istana dan pemerintahannya ke Raqqa di Suriah saat ini. Di dalam negeri, Harun Ar-Rasyid menjalankan kebijakan yang mirip dengan kebijakan ayahnya yaitu Al-Mahdi. Ia membebaskan banyak anggota dinasti Umayyah dan Banu Ali yang dipenjarakan oleh saudaranya Al-Hadi dan menyatakan amnesti bagi semua kelompok politik Quraisy. Permusuhan skala besar terjadi dengan Bizantium dan di bawah kekuasaannya, Kekaisaran Abbasiyah mencapai puncaknya. Sebuah misi dari orang-orang Franka datang untuk menawarkan persahabatan dengan Harun Ar-Rasyid. Pada tahun 799, Harun mengirimkan berbagai hadiah bersama para utusan tersebut. Sekembalinya mereka ke istana Carolus Agung, termasuk sebuah jam yang dianggap oleh Carolus Agung dan pengiringnya sebagai sebuah sihir karena suara yang dipancarkannya dan tipu daya yang ditampilkannya.
Setiap kali jam berdetik, beberapa bagian dari dongeng Arab atau 1001 malam berlatar di istana Harun, dan beberapa ceritanya melibatkan Harun sendiri. Kehidupan dan istana Harun telah menjadi subjek banyak kisah lain, baik fakta maupun fiktif. Setelah Al-Hadi meninggal berkisar pada tahun 786, naiklah saudaranya Harun ar-Rasyid. Pada zaman Khalifah Harun ar-Rasyid inilah kekhalifahan Abbasiyah mencapai puncak kejayaannya, baik kekayaan negeri, wilayah, administratif, pemerintahan, hingga perkembangan ilmu pengetahuan. Ilmuwan hidup makmur karena mereka mendapat pendanaan dari khalifah. Penduduk kota Baghdad menjadi ramai karena perdagangan yang makmur. Beliau tidak memerangi keturunan Ali bin Abi Thalib sebagaimana yang dilakukan para pendahulunya. Keturunan Ali yang hidup di Baghdad tidak lagi diintip dan dicurigai. Hanya seorang saja yang diperangi oleh beliau, yaitu Yahya ibnu Abdullah, yang melarikan diri pada zaman Al-Hadi dan mendirikan kekuasaan di negeri dalam. Setelah jelas bahwa pasukan Yahya akan menjadi besar, beliau mengirimkan tentara di bawah Panglima Fadl ibnu Yahya ibnu Khalid al-Barmaki untuk berangkat ke sana. Karena Yahya merasa dirinya akan terdesak, dia memohon perdamaian. Permohonan itu dikabulkan. Dalam akhirnya bergabung dan kekuasaan Baghdad. Sementara itu, saudara Yahya yang bernama Idris terus melanjutkan pelarian ke Mesir. Diteruskannya perjalanan ke Maghribi atau Afrika Utara. Harun ar-Rasyid berulang kali mengerahkan pasukannya menyerang negeri Romawi. Mereka banyak mendapat kemenangan. Banyak negeri Romawi yang membayar jizyah dan mengakui kekuasaan Abbasiyah. Karel Agung pun mengirimkan utusannya ke Baghdad untuk mendekati Harun ar-Rasyid. Karel Agung mengetahui bahwa Harun ar-Rasyid memiliki musuh besar, yaitu Raja Cordova, Bani Umayyah di Andalusia. Karel hendak membangga diri di hadapan musuhnya, yakni Raja Nakfur atau Raja Konstantinopel, Roma Timur, bahwa ia telah sanggup menarik hati Raja Baghdad. Harun ar-Rasyid meninggal dalam perjalanan memimpin angkatan di negeri Tus sekitar pada tahun 809. Harun ar-Rasyid memiliki dua orang putra, yaitu Al-Amin dan Al-Ma'mun. Selain itu, istri beliau Zubaidah adalah satu-satunya selir sah dari harem, atau tidak ada lagi yang diketahui tentang Azizah. Selama 14 tahun, kekuasaan Abbasiyah diberikan kepada dua orang itu secara berganti-gantian, hingga akhirnya Al-Amin tidak mau memberikan giliran memerintah kepada Al-Ma'mun. Ia hanya mau memberikan giliran memerintah ke anaknya sendiri. Oleh sebab itu, Al-Ma'mun menyatakan perang terhadap Al-Amin. Al-Amin kalah dalam peperangan dan dibunuh tentara Al-Ma'mun yang datang menyerang kota Baghdad
di bawah pimpinan Panglima Thohir Ibnu Husain pada tahun sekitar 813 Masehi. Al-Amin hanya memerintah selama 4 tahun. Kisah sang Khalifah Harun ar-Rasyid bersama Imam Malik. Khalifah Harun ar-Rasyid termasuk pemimpin yang sangat dihormati rakyatnya. Tentu wibawa ini tak dicapainya secara gratis. Prestasi dalam pembangunan ekonomi, politik, budaya, dan pengetahuan tergolong gemilang. Puncak kekuasaan dan karisma kepribadiannya membuat setiap perintah sang khalifah dipatuhi semua orang. Hanya orang-orang khusus yang berani membangkang dari keinginan-keinginannya. Selain Abu Nawas, Imam Malik adalah salah satu orang yang bernyali istimewa ini. Khalifah suatu hari mengutus Al-Barmaki menjemput Imam Malik untuk mengajar di istananya. Ilmu pengetahuan harus didatangi, bukan mendatangi, jawab Imam Malik. Atas perintah tersebut, utusan itu akhirnya pulang ke Irak dan menyampaikan pesan ini kepada Khalifah. Ketika menunaikan haji, Khalifah sempat berjumpa Imam Malik dan menyuruhnya membacakan kitab karangannya. Imam Malik tetap menolak dan memintanya hadir di majelis pengajian. Bagaimana jika di rumah Anda saja, bujuk Khalifah. Rumah saya reot, tak layak untuk seorang pemimpin besar seperti Baginda, kata Imam Malik merendah. Pada momen kunjungan Khalifah ke Madinah, pakar hadis ini sekali lagi dijemput untuk membacakan kitab Al-Muwatta di istananya. Dengan agak berat hati, ia lalu memenuhi ajakannya. Saya berharap Baginda bukan orang pertama yang tidak menghormati ilmu. Sungguh, saya tak bermaksud menolak permintaan Baginda. Saya hanya meminta Baginda menghargai ilmu agar Allah menghargai Baginda, tutur Imam Malik. Khalifah pun akhirnya ikut Imam Malik ke rumahnya atau ke istananya. Khalifah duduk di kursi spesialnya. Ia sempat merasa terganggu dengan banyaknya peserta pengajian. Namun Imam Malik bertutur, jika orang lain tak boleh menyimak kitab ini, maka Allah akan menjauhkan rahmat darinya. Pengajian dimulai. Imam Malik menyuruh muridnya membacakan kitab Al-Muwatta. Sebelum kitab dibaca, tiba-tiba keluar dari lisan Imam Malik, para pecinta ilmu sangat menghargai ilmu. Tak seorang pun dapat duduk lebih tinggi dari ilmu. Mendengar sindiran itu, Khalifah pun turun dari kursi dan duduk di lantai bersama peserta yang lain. Kisah sang Khalifah Harun ar-Rasyid bersama Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dan Khalifah Harun ar-Rasyid. Beliau Imam Syafi'i
seorang yang cerdas, penuh wibawa dan ketenangan. Suatu ketika menemui Amirul Mukminin Harun ar-Rasyid. Melalui penalaran dan kecerdasannya, Imam Syafi'i menjelaskan berbagai permasalahan yang rumit yang tidak bisa dipecahkan. Beliau menjelaskan secara gamblang dan mudah. Tidak sampai di sini, beliau juga berdialog dengan para ahli bahasa, menjawab beraneka ragam pertanyaan para ahli fikih dengan kecerdasan yang luar biasa. Saking senangnya Harun ar-Rasyid dan kagum, sampai-sampai beliau berputar badan, atau seperti orang menari, saking kagumnya dengan kepiawaian Imam Syafi'i. Dengan muka yang bercahaya, Harun ar-Rasyid berdoa, semoga Allah memperbanyak orang-orang sepertimu. Begitupun pada masa Khalifah Al-Ma'mun, karena kecerdasan Imam Syafi'i, maka beliau dipilih sebagai seorang hakim. Khalifah Al-Ma'mun mengirim utusan untuk memintanya berjumpa dengan Khalifah. Namun setelah mendengarkan berita ini, Imam Syafi'i jatuh sakit. Sakitnya kian bertambah parah hingga beliau terbaring di tempat tidur. Suatu hari utusan sang khalifah datang ke Mesir. Tatkala Imam Syafi'i mendengarkan kedatangannya, beliau berdoa, ya Allah, jika memang pengangkatanku sebagai seorang hakim baik bagi agama saya, dunia saya, untuk memudahkan urusan orang banyak, dan baik bagi akhirat saya, maka teruskanlah. Namun apabila tidak baik bagi saya, maka wafatkanlah saya, kalau itu adalah yang terbaik bagi saya. 3 hari setelah memanjatkan doa ini, Imam Syafi'i meninggal dunia di saat sang utusan khalifah berada di depan pintu rumah beliau. Para pemirsa semuanya yang selalu dirahmati Allah, begitulah kehidupan para ulama, tak segan untuk saling bersinergi dengan umara untuk kemaslahatan umat, namun juga sangat hati-hati dengan urusan duniawi, khawatir tidak mampu memberikan kemaslahatan yang lebih besar. Wallahu a'lam bishawab. Pemirsa yang selalu dirahmati Allah, demikianlah sekilas kisah singkat beliau Khalifah Harun ar-Rasyid. Semoga banyak hikmah untuk kita semuanya. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selamat dunia, agama hingga akhirat. Dari awal hingga akhir banyak kekurangan dan kesalahan dari pribadi kami. Mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Dan terima kasih atas kesetiaan dan kesediaannya menonton tayangan kami. Jazahumullah ahsanal jaza. Jangan lupa ikuti terus tayangan kami berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.